Film bermula dengan menampilkan suasana di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Saat itu terlihat seorang pria tua yang merupakan pemilik perusahaan media ternama, bernama Preston Black. Ia memaksa untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung, sementara beberapa karyawannya menolak melanjutkan perjalanan karena akan terjadi badai salju. Karena Preston yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan mereka, akhirnya ia pun melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung sendirian. Dia memang berhasil meraih puncak gunung itu, namun sayangnya ia mati membeku di puncak gunung tersebut. Preston Black meninggal dengan meninggalkan warisan sebesar 40 miliar US dollar. Namun sayangnya ia tidak mempunyai pewaris, dan media pun dibuat heboh dengan siapa yang akan mewarisi kekayaan Black tersebut. Awalnya orang kepercayaan Black bernama Chuck meminta agar semua saham yang dimiliki Black dijual saja. Namun hal ini tentu saja tidak mudah. Setelah menelusuri jejak keluarga Preston Black, akhirnya mereka pun mengetahui pewaris harta tersebut adalah seorang pria bernama Longfellow Dietz. Ia merupakan keponakan Preston Black. Diketahui Longfellow Dietz tinggal di sebuah desa di kota Mandrake Falls. Chuck dan temannya yang bernama Cecil akhirnya segera datang ke desa tersebut dengan menggunakan helikopter perusahaan. Sesampainya di sana, mereka menemui seorang pria bernama Mike dan bertanya di mana Longfellow Dietz tinggal. Namun pria itu mengatakan kalau ia tidak mengenal Longfellow dan hanya mengenal nama Dietz saja. Tidak lama setelah itu, Mike pun akhirnya mengantarkan kedua orang tersebut ke sebuah toko pizza karena biasanya disitulah Dietz berada. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Dietz karena Dietz sedang pergi mengantar pesanan pizza para pelanggan. Namun tidak lama kemudian, Dietz pun akhirnya kembali ke toko tersebut. Saat itu, mereka saling berkenalan dan mengatakan maksud tujuannya. Pada saat yang sama, Dietz pun mengatakan kalau ia sangat suka membaca kartu ucapan para pelanggan, dan para pelanggan yang ada di sana juga tidak sabar menunggu Dietz untuk membacakan kartu tersebut. Setelah itu, Dietz pun kembali bekerja untuk mengantar pizza. Namun kali ini ia diikuti oleh Cecil dan Chuck. Di sepanjang perjalanan, keduanya pun mengatakan kalau Dietz menerima warisan sebesar 40 miliar dolar. Namun terlihat Dietz biasa saja dan malah heran mengapa ia menerima warisan tersebut. Di sepanjang perjalanan, Dietz pun menunjukkan sifat baik hati yang ia miliki. Ia sering menolong orang lain dan membagikan pizza kepada orang di desa, sehingga hal ini membuat orang di desa tersebut sangat menyukainya. Pada saat yang sama, Chuck juga berkata untuk mendapatkan warisan 40 miliar tersebut, Dietz harus ikut ke New York untuk menandatangani sejumlah berkas. Akhirnya setelah berkemas selama 1 jam, Dietz pun mengikuti kemanapun mereka pergi. Kepergian Dietz ini dilepas oleh seluruh warga desa. Mereka selalu mendoakan dan mengharapkan segala yang terbaik saat Dietz kembali ke kota tersebut. Pada saat di perjalanan, Dietz pun merasa bosan dan mengajak pilot untuk bicara dan bercanda dengannya. Ternyata, selain mempunyai hati yang baik, Dietz juga terlihat sangat polos dan mudah bergaul dengan orang lain. Melihat hal ini, Chuck pun merencanakan sesuatu, yaitu ia memanfaatkan kepolosan Dietz untuk memiliki semua saham yang ditinggalkan Black di perusahaan. Sementara itu di tempat yang berbeda, semua orang dibuat penasaran siapa sosok yang akan mendapatkan warisan berjumlah puluhan miliar dolar itu. Hal ini membuat salah satu presenter memarahi semua anggotanya karena mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Namun tidak lama kemudian, Marty mengatakan ia mengetahui kalau helikopter perusahaan akan lepas landas di sebuah tempat, dan inilah kesempatan mereka untuk mengetahui siapa sosok bernama Dietz tersebut. Sesampainya di New York, tim telah bersiap untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Marty berpura-pura menjadi petugas, sementara seorang rekannya secara brutal memotret Dietz dan kabur begitu saja. Tidak lama setelah itu, mereka pun mengantar Dietz ke rumah peninggalan Black. Di sana, ia disambut Emilio yang akan menjadi pelayannya. Namun saat itu, Dietz mengatakan kalau ia tidak butuh pelayan, tapi dia hanya butuh teman. Sejak saat itu, akhirnya Dietz pun menjadikan Emilio sebagai temannya. Melihat ukuran rumah yang sangat mewah dan bergema,
Deeds dan lainnya secara bergantian membuat suara aneh di dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, Deeds terbangun dari tidurnya dan tidak lama kemudian Emilio datang untuk mengganti kaos kaki Deeds. Saat ia membuka kaos kaki tersebut, terlihat kakinya yang menghitam akibat terserang radang dingin, sehingga kakinya tidak bisa merasakan apa-apa. Bahkan, Deeds sempat memintanya untuk memukul kakinya tersebut, namun sekeras apapun Emilio memukul kakinya, ia tidak bisa merasakannya. Pada saat yang sama, Chuck kembali melakukan rapat rahasia dengan para pemilik saham di perusahaan Tuan Black. Di sana, ia berencana untuk membeli semua saham tersebut, sehingga ia menjadi pemilik saham terbanyak. Namun saat mereka sedang asik rapat, Deeds pun tiba-tiba datang. Ia membuat mereka kaget. Tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan pria bernama Kevin. Saat itu Kevin terlihat memarahi wanita tua yang mencoba menghalanginya masuk. Tujuan Kevin ke sana adalah protes dan ingin gajinya segera dinaikkan. Kevin merupakan seorang atlet kebanggaan Black Media karena hampir selalu memenangkan pertandingan. Namun karena sikapnya yang kasar pada orang tua, membuat Deeds tidak menyukainya dan melakukan kekerasan padanya. Mereka tidak menyangka kalau Deeds bisa melakukan hal ini. Beralih ke adegan selanjutnya, karena pada saat ini mereka masih kekurangan informasi mengenai Deeds, akhirnya presenter itu menugaskan dua reporter mereka bernama Babe yang menyamar menjadi Pam Dawson dan Marty. Saat itu, Marty berpura-pura merampoknya dan Deeds pun segera menolongnya. Deeds yang tidak tahu mereka sedang bekerja sama, berkali-kali menghajar Marty hingga membuatnya babak belur. Setelah itu, Deeds pun kembali menemui Babe. Di sana, Babe dan Deeds mulai terlihat akrab. Babe mengatakan kalau ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Winchesterton Fieldville Loa. Di New York, ia bekerja sebagai seorang perawat. Melihat kecantikan Babe, Deeds yang polos pun akhirnya mengajaknya untuk makan malam bersamanya. Dan tentu saja, Babe tidak akan melewatkan kesempatan ini. Di restoran, Deeds melihat sepasang kekasih yang merayakan anniversary mereka. Deeds pun memberikan $20,000 kepada sepasang kekasih tersebut. Pada saat yang sama, sejumlah orang yang sudah mengetahui identitas Deeds ingin bergabung dengan mereka. Setelah itu, mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing dan apa yang mereka lakukan. Saat mendengar Deeds yang suka menulis puisi, akhirnya mereka pun mentertawakannya. Namun Deeds yang merasa dipermalukan tidak senang dengan hal tersebut, hingga akhirnya ia pun menghajar orang itu satu persatu. Sebelum mereka pergi meninggalkan restoran tersebut, Babe pergi ke toilet untuk membenahi kamera yang ia sembunyikan di dalam bajunya. Setelah itu, ia pun keluar dari sana dan tidak lama kemudian seorang pria asing yang juga mengenali Deeds mengajaknya untuk minum bersama. Keesokan harinya, Deeds terbangun setelah tidak menyadari apa yang ia lakukan tadi malam. Saat itu, Chuck pun mendatanginya dan menyalakan TV. Ia melihat berita Deeds yang melakukan kebodohan saat ia mabuk tadi malam. Namun, Deeds merasa heran dan tidak tahu siapa yang merekam aksinya tersebut. Apa yang dilakukan Deeds ini pastinya akan membuat nama perusahaan tersebut menjadi sangat jelek. Keesokan harinya, Babe pun kembali menelpon Deeds. Ia mengaku sedang bekerja merawat seorang anak, dan anak yang ia rawat tersebut adalah Marty yang dihajar Deeds tadi malam. Tujuan Deeds menelponnya adalah untuk meminta maaf atas apa yang terjadi tadi malam dan mengajaknya kembali bertemu. Deeds yang mulai menyukai Babe tersebut pun tentu saja tidak akan menolak tawaran itu. Saking senangnya akan bertemu Babe kembali, Deeds berselonjor di tangga dan tanpa sengaja menghancurkan salah satu meja peninggalan pamannya. Namun pada saat yang sama, ia juga menemukan buku harian pamannya tersebut. Pada malam harinya, Deeds pun kembali menemui Babe di tengah kota. Saat sedang asik bicara, tiba-tiba ia melihat mobil pemadam kebakaran dan segera mengejar kemana mobil itu akan pergi. Ternyata di malam itu terjadi sebuah kebakaran di apartemen. Para pemadam kebakaran meminta pemilik apartemen tersebut untuk melompat, namun ia mengatakan ia tidak akan pergi sebelum menyelamatkan ketujuh kucingnya. Saat yang sama, Deeds pun naik ke apartemen tersebut. Ia menyelamatkan semua kucing wanita itu. Setelah itu, ia dan wanita tersebut melompat secara bersama-sama.
Namun kejadian ini membuat seolah-olah Deeds menindih wanita tersebut. Keesokan harinya, sebuah berita baru lain muncul di televisi. Dalam berita itu, terlihat Deeds yang seolah-olah membunuh kucing-kucing itu dan melakukan pelecehan pada wanita itu. Babe yang merasa semua ini sudah melampaui batas segera memarahi atasannya, namun atasannya mengatakan kalau ia menyukai semua rekaman yang Babe kirimkan dan memintanya untuk mencari rekaman yang lebih bagus lagi. Waktu terus berlalu. Suatu hari tanpa diduga, Deeds mengajak Babe ke tempat kelahiran yang Babe ceritakan padanya. Ia juga membawa Babe ke rumah masa kecilnya, dan pada saat mereka di sana, tidak ada satupun yang mengenal Babe. Hal ini tentu saja wajar karena apa yang dikatakan Babe mengenai kota kelahirannya tersebut adalah kebohongan. Pada malam harinya, Deeds pun mengajaknya kembali ke apartemen. Babe yang merasa semuanya telah di luar batas akhirnya meminta Deeds untuk kembali ke kampung halamannya dan menikmati menjadi orang kaya, serta tidak membiarkan orang lain menyakiti dirinya sendiri. Sebelum berpisah, Deeds juga memberikan kartu ucapan pada Babe yang ia buat sendiri. Setelah membaca kartu tersebut, membuat Babe merasa bersalah dan menangis setelah Deeds meninggalkan tempat itu. Bahkan, Babe juga sempat meminta atasannya itu untuk menghentikan berita kebohongan yang selama ini mereka lakukan. Namun sayangnya, pria tersebut menolak permintaan itu. Keesokan harinya, Deeds pun mengajak Babe berkencan, sekaligus berencana melamarnya. Sebelum Babe datang, Deeds dan seluruh timnya bersiap agar acara tersebut berjalan sempurna. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah berita kembali muncul di layar yang memperlihatkan reporter mereka yang bernama Babe Bennett, yang selama ini mengaku sebagai Pam Dawson, yang telah mencari tahu semua hal tentang Deeds jatuh cinta pada pria yang mereka anggap bodoh tersebut. Tidak lama kemudian, Babe pun datang dan ingin mengakui kesalahannya, namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Deeds yang sudah sangat kecewa segera meninggalkan tempat tersebut. Ia bahkan tidak ingin menerima warisan 40 miliarnya dan meminta mereka untuk mendonasikannya ke badan amal. Di malam itu, Deeds kembali ke kampung halamannya tanpa uang 1 sen pun. Ia harus menumpang kendaraan lain agar sampai di desanya. Mengetahui Deeds yang kembali ke desa, Babe pun mengejarnya dan menanyakan di mana Deeds berada pada Jan. Namun ternyata Jan yang sudah tahu semua hal yang terjadi pada Deeds adalah ulah Babe. Ia pun menolak dan mengatakan sesuatu yang kasar. Hingga tidak lama kemudian terjadilah pertengkaran di antara kedua wanita itu. Di desa, Deeds kembali menjalankan aktivitasnya sebagai seorang pengantar pizza. Saat itu, Babe yang masih merasa bersalah atas apa yang terjadi, terus mencari Deeds. Namun tanpa diduga, ia melewati kubangan air yang permukaannya telah membeku. Tidak lama kemudian, Babe pun jatuh ke dalam air tersebut. Ia terus berteriak meminta tolong. Mendengar seseorang yang sedang meminta tolong, Deeds segera mencari sumber suara itu hingga akhirnya ia menemukan Babe. Melihat Babe yang ada di sana, ia masih trauma dan belum percaya. Ia juga bertanya kali ini di mana Babe menyembunyikan kameranya. Bahkan ia hampir meninggalkan Babe dalam kubangan air tersebut. Babe mencoba meyakinkan Deeds hingga akhirnya es yang berada di sekitarnya retak dan ia tenggelam. Akhirnya Deeds pun percaya kalau kali ini Babe sedang tidak berbohong. Ia segera memasukkan kaki hitamnya ke dalam es dan Babe pun akhirnya bisa diselamatkan. Setelah kejadian ini, Babe kembali ke New York. Saat itu, ia mendengar berita kalau perusahaan Black Media akan dijual sedikit demi sedikit dan akan memecat lebih dari 50.000 karyawan. Dalam waktu singkat, Chuck pun mengadakan pertemuan dengan para pemilik saham. Tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka bahwa ialah pemilik saham tertinggi di perusahaan itu. Tidak lama kemudian, Deeds tanpa diduga muncul untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Namun sejak Deeds menjual 300 juta saham tersebut pada Chuck, ia tidak punya hak lagi di sana. Namun ternyata di pagi itu, Deeds membeli saham perusahaan Black sebanyak 1% hingga ia pun diberi kesempatan untuk bicara. Sayangnya usahanya itu tidak membuahkan hasil karena pada saat itu Chuck lah pemegang saham tertinggi. Tidak lama kemudian, Babe muncul dengan membawa sebuah fakta baru. Dalam buku diary Preston Blake, dulu ia sempat menjalin hubungan gelap dengan seorang pelayannya dan pelayan tersebut memiliki seorang anak.
Anak itu adalah Emilio Lopez, pria yang menjadi pelayan Preston Black selama ini. Dan secara sah, uang yang ditinggalkan sejumlah 40 miliar US dollar tersebut jatuh ke tangan Emilio dan perusahaan Black pun akhirnya bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Emilio pun merasa kegirangan karena tidak menyangka ia akan mendapatkan warisan sebesar itu. Dan di saat yang sama, Emilio pun akhirnya memecat Chuck dari perusahaan. Tidak lama kemudian, Babe segera meminta maaf kepada Deeds dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan akan hidup bersama Deeds selamanya. Sebagai ucapan terima kasih karena Deeds telah baik dan menganggapnya sebagai sahabat, Emilio pun memberikan 1 miliar US dollar kepada Deeds. Uang ini nantinya akan Deeds bagikan kepada seluruh warga desa. Ia memberikan mereka mobil atau barang yang mereka inginkan. Sementara itu, Babe dan Deeds pun menghabiskan waktu mereka dengan bekerja di toko pizza. Film pun selesai.